أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المؤلف أبي عيسى محمد بن عيسى بن السورة الترمذي رحمه الله تعالى، ودام نفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن السورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، وقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث ابن سليمان قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذ إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، أي أنقى وأبقى. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحة. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف شاقيه. لآخر الحديث. المكرمون bapak-bapak para tuan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda yang saya muliakan. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya yang ada kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang diberikan terhadap kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan mudzakarah kita dengan harapan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang telah tiang belum kami kerjakan, yang sedang, dan rencana-rencana baik yang tiang belum kami rencanakan, semuanya mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah, dan akan menjadi simpanan dan perbendaharaan tiang belum kami untuk kehidupan setelah kehidupan di atas dunia niki. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan yang perlu kami terus mencintai beliau sampai pada akhirnya pelungguh meninggal dalam keadaan mencintai beliau.
berkumpul bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau, dan ngiring beliau serta guru-guru kita semua masuk syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Para sekalian yang saya muliakan, betulan semangkinan niki kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal. Bulan niki diantara namanya adalah bulan Maulid. Begitu juga namanya bulan Syahrul Yatama. Begitu juga namanya Syahrul Salawah. Bulan di mana tiang pelung sami dituntut untuk memperbanyak membaca salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti nyata cinta tiang pelung sami terhadap beliau. Karena man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai seseorang pasti dia akan banyak menyebutnya. Maka tanda tiang pelung sami cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah sering-sering membaca salawat, terutama pada bulan niki. Adapun salawat banyak sekali jenis salawat, baik langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun salawat yang diciptakan dan dibikin oleh para ulama, termasuk salawatun nahdlatain yang dibikin oleh Maulana Syekh di saat beliau berada di Raudhah min Riyadil Jannah di samping makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah terciptanya salawatun nahdlatain yang isinya sangat lengkap, mulai dari salawat terhadap pribadi Rasulullah, begitu juga keluarga beliau, begitu juga semua para nabi-nabi sebelum beliau dan keluarga para nabi-nabi sebelum beliau. Kita bacakan salawat terhadap beliau. Setelah itu isinya doa dan seterusnya, pemeliharaan dan lain sebagainya. Itu semua adalah hasil ciptaan Maulana Syekh yang beliau tulis di saat beliau berada di pinggir makam, samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Raudhatun min Riyadil Jannah. Adapun salawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat beliau, di saat sahabat bertanya, bagaimana caranya kami membaca salawat terhadap baginda ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Ini adalah salawat Ibrahimiyah yang ma'ruf dengan salawat Ibrahimiyah yang langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika 4 malaikat datang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, dan yang keempat malaikat Israil. Malaikat Jibril berkata terhadap Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, bagi umatmu yang membaca salawat 10 kali dalam sehari, maka saya akan menuntunnya melewati siratal mustaqim nanti seperti kalbarkil khatib, seperti kisap yang menyambar. Begitu lewat di titian siratal mustaqim." Adapun malaikat Mikail, beliau berkata, "Wahai Muhammad, bagi umatmu yang membaca salawat 10 kali sehari, maka sayalah yang akan memberi dia minum dari telaga Al-Kautsarmu dengan tangan saya sendiri." Adapun malaikat Israfil berkata, "Wahai Muhammad, bagi umatmu yang membaca salawat 10 kali sehari, maka saya tidak akan bangun dari sujud saya sampai pada akhirnya saya akan mohonkan dia ampun, sampai pada akhirnya Allah akan mengampuni dosa umatmu tersebut, baru saya akan bangun dari sujud saya." Kata malaikat Israfil. Adapun malaikat Israil berkata, "Ya Muhammad,
Barang siapa yang membaca salawat, umatmu membaca salawat 10 kali terhadapmu, maka saya akan mencabut nyawanya seperti saya mencabut rohnya, nyawanya para nabiyyin dengan cara pelan. Tapi bagaimanapun pelannya, dicabutnya nyawa seseorang, nyawanya para nabi pun begitu. Nabi Isa alaihissalam bertanya terhadap Syam bin Nuh. Begitu Nabi Isa minta supaya Syam bin Nuh dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Syam bin Nuh dan bertanya, "Wahai Syam bin Nuh, bagaimana Anda merasakan mati? Bagaimana Anda merasakan sakaratul maut?" Kata Syam bin Nuh, "Saya merasakan sakaratul maut masih sampai sekarang." Padahal sudah 40.000 tahun dia meninggal, tapi masih beliau rasakan rasa sakitnya sakaratul maut, seperti mengeluarkan minyak dari kelapa, kata Syam bin Nuh. Adapun Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah setelah ruhnya dikeluarkan oleh malaikat Israel, "Wahai Musa, bagaimana Anda merasakan kematian? Ruh Anda keluar." Kata Musa, "Seperti dikuliti hidup-hidup." Adapun Nabi Daud alaihissalam ditanya, "Wahai Daud," oleh malaikat Israel, karena Nabi Daud bersahabat dengan malaikat Israel, pernah mencoba yang namanya dikeluarkan ruhnya dari jasadnya. "Wahai Daud, bagaimana Anda merasakan kematian? Keluarnya ruh Anda?" Kata Daud, "Seperti dipotong dalam keadaan hidup-hidup menjadi 70 bagian." Sekalipun beliau seorang nabi, tapi seperti itu roh niki keluar dari jasad pelungguh dengan sakit yang luar biasa. Soalnya Rasulullah mengajarkan tiang belum sami doa, "Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut." Ya Allah, mudahkan roh saya keluar di saat sakaratul maut. Sehingga insyaallah dengan seringnya tiang belum sami membaca salawat, mudah-mudahan roh tiang peluru sawi nanti diambil oleh malaikat Israel, dikeluarkan oleh malaikat Israel dengan tidak terlalu sakit seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Dan sekalian yang saya muliakan, maka bulan niki termasuk juga disebut oleh para ulama dengan nama Syahrul Yatama, bulannya anak yatim. Bagi pelungguh yang memiliki kelebihan harta, maka hendaknya disisihkan sebagian hartanya untuk diinfakkan, untuk disedekahkan terhadap mereka yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Yang laki-laki, anak niki baru dikatakan yatim kalau ditinggal mati oleh orang tuanya dan masih di bawah umur. Tapi kalau sudah berumur 15 tahun, berhenti dia, dinamakan anak yatim. Imma dia sudah balik sebelum balik, atau balik di saat umurnya sudah balik. Seseorang niki kalau laki-laki dianggap balik kalau sudah berumur 15 tahun, maka dia sudah dikatakan balik. Tapi kalau dia mimpi basah sebelum berumur 15 tahun, itu namanya balik sebelum datangnya musim balik. Begitu juga perempuan, kalau sudah berumur 15 tahun, menkah dia atau tidak menstruasi, maka sudah dianggap balik. Tapi kalau dia menstruasi sebelum umur 15 tahun, itu namanya balik sebelum datangnya musim balik, maka sudah berhenti dikatakan anak yatim. Kalau orang tuanya yang laki meninggal. Tapi kalau orang tuanya, ibunya yang meninggal, masih orang tuanya yang laki, tidak dikatakan anak yatim. Silahkan pelungguh yang ditinggal mati oleh ibunya, supaya anaknya tidak merasa kehilangan ibunya, ya silahkan pelungguh carikan dia ibu secepatnya. Kalau kita laki-laki bisa langsung tanpa menunggu 4 bulan 10 hari, kecuali kalau tiang pelungguh sami mau kawin dengan adik atau kakak ipar pelungguh,
kakak dari istri pelungguh, maka harus pelungguh menunggu sampai 4 bulan 10 hari masa iddah pelungguh, baru pelungguh boleh kawin dengan adik ataupun kakak dari istri pelungguh. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim piatu, karena di saat beliau dalam rahim ibundanya Siti Aminah baru berumur 3 bulan ditinggal mati oleh ayahandanya Abdullah di saat pergi berdagang ke negeri Syam, sehingga begitu beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, dan kelahiran beliau luar biasa. Di antara tanda-tanda mukjizat dari beliau disebutkan dalam salawat 10 ya. Di antaranya beliau lahir dalam keadaan wulida makhtuna, lahir dalam keadaan sudah dikhitan, alal qaulul asah. Atas pendapat yang paling sahih, ada juga yang mengatakan Rasulullah dikhitan di saat beliau berumur 7 tahun, 7 hari. Maka kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus yang perlu kami rayakan, tanda yang perlu kami mensyukuri nikmat Allah yang terbesar, karena tidak ada nikmat yang paling besar melebihi nikmatnya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak diutus turun dilahirkan ke bumi ini kecuali rahmatan lil alamin, sebagai penyayang dari seluruh alam ini. Sehingga insyaallah alhamdulillah yang perlu kami tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu begitu umatnya melakukan dosa, seperti Nabi Lut alaihissalam, antara laki dengan laki-laki, senang antara laki dengan laki-laki, maka langsung diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nabi-nabi yang lain, begitu mereka melakukan dosa langsung diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah turunnya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadian-kejadian yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu banyak dilakukan oleh umat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun azab belum juga datang, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menentukan yang terbaik bagi tiang pelugum sami. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya tiang pelugum sami berada pada bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tiang pelugum sami terus dalam hidayah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tiang pelugum sami mengakhiri berpisah dengan dunia niki dalam keadaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu tanda orang mencintai Rasulullah adalah man amila bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah, barang siapa yang melakukan sunnah-sunnahku maka tandanya dia sudah mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku maka dia akan bersamaku nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang perlu kami terus sabar menjalankan syariat yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan yang perlu kami akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di antara syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan adalah cara berpakaian. Fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara Rasulullah berpakaian. Dari Abi Burdah meriwayatkan hadis niki dari bapaknya, beliau berkata suatu ketika beliau menziarahi Siti Aisyah setelah Rasulullah meninggal.
Di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perawan cuman Siti Aisyah. Adapun selainnya adalah janda semuanya. Semuanya janda kecuali Siti Aisyah yang perawan. Dan setelah bersama Siti Aisyah kurang lebih sekitar 10 tahun berumah tangga bersama Siti Aisyah, baru Rasulullah SAW meninggal di saat Siti Aisyah berumur kurang lebih sekitar 18 tahun umur Siti Aisyah. Misalnya banyak yang terpikat sebelum Rasulullah SAW meninggal pun banyak di antara sahabat-sahabat yang sudah terpikat dengan Siti Aisyah, sudah berancang-ancang, berencana mau meninggal mati Rasulullah maka seakan nikahkan Siti Aisyah, seakan nikahkan Ummu Salamah dan lain sebagainya. Maka turunlah ayat ya bahwa setelah Rasulullah SAW tidak ada yang boleh menikahkan istrinya Rasulullah SAW. Setelah turun ayat niki maka para sahabat yang berhajat hilang semangatnya ya, karena sudah tidak boleh istri Rasulullah SAW dinikahkan. Bahkan ada istri beliau yang paling tua setelah Siti Khadijah meninggal, istri beliau kedua namanya Siti Saudah. Siti Saudah dinikahkan di saat berumur 60 tahun. Pada saat itu Rasulullah baru berumur sekitar 49, kurang lebih sekitar 49 atau 50 tahun umur beliau. Meninggal Siti Khadijah, langsung Rasulullah nikahkan Siti Saudah. Pada saat itu umur Siti Saudah sudah 60 tahun. Sebenarnya Siti Saudah sudah takut jangan sampai beliau akan diceraikan oleh Rasulullah SAW. Begitu beliau hijrah ke Madinah, ikut ke Madinah bersama Rasulullah, akhirnya Rasulullah SAW banyak yang mendampingi di antara istri-istri beliau. Siti Saudah sudah merasa kayaknya mau disingkirkan oleh Rasulullah, mau diceraikan oleh Rasulullah. Maka Siti Saudah cepat menghadap Rasulullah dan menyampaikan hajatnya. Rasulullah, sudah bagian saya serahkan sama Siti Aisyah. Pelungguh tidak usah datang terhadap saya sudah tidak berhajat lagi sama laki-laki. Yang penting pelungguh jangan ceraikan saja. Saya tetap setia menjadi istri baginda. Berarti selisih umur Rasulullah dengan Siti Saudah ya puluhan tahun, 10 tahun kurang lebih. Itulah di antara istri-istri Rasulullah SAW. Maka Abu Burdah bapaknya bercerita suatu ketika dia mendatangi Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha mengeluarkan pakaian yang sudah digunakan oleh Rasulullah SAW, mulabbadan, yang sudah ada sudah ada tambalannya. Wa izaran ghalidha, begitu juga kain yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Faqalat, lantas Siti Aisyah berkata, qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah dicabut ruhnya di saat menggunakan dua pakaian ini, yaitu baju yang ada tambalannya dan kain yang ghalid, yang agak kasar, keras. Bagi pelungguh yang hidup di bawah 70-an ya pasti tahu kain yang namanya grot ya, keras, terbuat dari bahan karung. Bahkan rata-rata pelungguh di bawah yang hidup di tahun 70-an, kainnya rata-rata yang memiliki pir itu, kayak berpir. Bahkan pada zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, tambalan bajunya tidak kurang dari 30 tambalan bajunya, tapi beliau tidak malu menggunakan pakaian itu. Rasulullah pun pernah menggunakan pakaian yang memiliki tambalan seperti itu. Maka Siti Aisyah mengatakan Rasulullah SAW diambil ruhnya di saat menggunakan pakaian ini. Dan pakaian-pakaian Rasulullah dan istri-istri beliau banyak disimpan di museum yang ada di Turki, karena Saudi Arabia pernah dikuasai oleh Turki sekian ratus tahun, sampai pada akhirnya
baru kurang lebih sekitar 100 tahun umur Saudi Arabia bebas dari Turki. Soalnya barang-barang berharga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW banyak dibawa ke Turki. Yang berikutnya, qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud an Syu'bah an Ash'ath bin Sulaiman qala sami'tu ammati tuhaddithu am ammiha. Ash'ath ibn Sulaim beliau berkata bahwa saya mendengar paman saya diceritakan oleh pamannya diceritakan oleh pamannya lagi. Qala beliau bercerita baina ana amshi bil Madinah, di saat saya berjalan di Madinah, idza insanun khalfi yaqulu, tiba-tiba ada orang di belakang saya berkata, irfa izaraka, angkatlah kain, fa innahu atqa wa abqa, karena mengangkat kain, menggunakan kain di atas mata kaki itu adalah atqa wa abqa. Atqa bermakna angqa, ay anzufu lithawb, bisa membersihkan pakaian. Artinya kalau pakaian itu digunakan terlalu bawah, bisa jadi cepat kotor pakaian tersebut. Begitu juga abqa bermakna ay aktsaru dawaman lithawb, itu lebih kuat pakaian kalau digunakan agak tinggi, lebih di antara betis belunggu, maka kain itu akan kuat dia. Faltafattu, akhirnya begitu saya mendengar orang mengatakan angkatlah kainmu karena itu lebih kuat dan lebih bersih, maka saya berpaling, saya menoleh ke belakang. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba yang berkata seperti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Fakultu, lantas saya berkata, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha, ya Rasulullah, ini kain yang terbuat dari bahan yang agak keras, sejenis selimut, agak keras sehingga cepat turun dan halus. Qala amalaki fi uswatun, kata Rasulullah, tidakkah anda ingin meniru saya? Maka fanadhartu, saya menyaksikan, fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi, saya menyaksikan kainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batasnya sebatas betis beliau, nisfi saqaihi, sebatas tengah betis beliau. Bahasa yang belum sami cingkrang, celana ataupun kain yang melewati batas betis. Qala haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Musa bin Ubaidah an Iyas bin Salamah ibn al-Aqwa an abihi qala kana Uthman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi. Beliau bercerita bahwa Uthman ibn Affan menggunakan kain ila ansafi saqaihi, batasnya tengah-tengah betis beliau. Qala hakadha kanat izratu sahibi, seperti inah sahabat saya menggunakan kain, kata Sayyidina Utsman, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu al-Ahwasi an Abi Ishaq an Muslim bin Nudair an Hudzaifah ibn al-Yamani qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqai aw saqihi faqala hadha mawdi'ul izar. Hudzaifah ibn al-Yaman ini adalah salah satu sahabat beliau yang banyak rahasia-rahasia yang Rasulullah simpan, ceritakan terhadap Hudzaifah ibn al-Yaman, termasuk rahasia akan terjadi perpecahan antara keluarga beliau, yaitu Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Itu diceritakan sama Hudzaifah ibn al-Yaman.
Dan di antara tanda-tanda kiamat juga banyak diceritakan oleh Rasulullah terhadap Hudzaifah ibn Yaman. Itu sebabnya Hudzaifah ibn Yaman niki diberi gelar dengan sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang banyak menyimpan rahasia-rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya tanda-tanda akan hancurnya dunia yang tiang perlu sami tempat ini. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqiyya aw saqihi faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang otot betis beliau, memegang otot betis beliau niki dan berkata, faqala hadza mawdhi'ul izar, kalau anda menggunakan pakaian sampai di sini, kata beliau, di betis beliau. Fa in abaita, tapi kalau anda tidak mau, boleh lebih bawahan, fa asfalu, boleh bawahan sebatas mata kaki. Fa in abaita, tapi kalau anda enggan, tidak mau, fala haqqa li izarin fil ka'bain, tidak boleh menggunakan kain melewati mata kaki. Bahkan dalam hadis yang kita sampaikan dulu niki, yaitu kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Nafi bin Umar, Nafi an Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal ladzi yajru thawbahu minal khuyala, orang-orang yang menggunakan pakaian melewati mata kaki tapi khuyala, ada rasa sombong pada dirinya, maka la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, yaumil qiyamah nanti tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma tahtal qadam finnar, ya, kain yang melewati mata kaki finnar, dia fin neraka, tapi insyaallah lah, ya, kalau tidak ada tujuan yang perlu sampai khuyala, ya, apa namanya, illatnya ada pada khuyala, yaitu ada rasa sombong menggunakan pakaian niki, maka itulah yang menyebabkan orang tidak akan dilihat oleh Allah di yaumil kiamah nanti. Tapi mudah-mudahan yang perlu sami bisa mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sekali lagi, tanda yang cinta yang perlu sami terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebisa mungkin meniru apa-apa yang beliau lakukan, termasuk cara beliau berpakaian. Termasuk juga hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya, yaitu majaa fi masyiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jalan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan li ghairi muqtarithin, beliau tidak peduli. Kebanyakan beliau, tatapan beliau ke bumi di saat jalan, ke bawah. Tatapan beliau kebanyakan di saat jalan ke bawah. Beliau tidak melihat kiri dan kanan kecuali kalau sudah sampai pada tujuan. Dan jalan beliau seperti yang diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau riwayatkan hadis ini dari Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Lahiyah menceritakan, mendapatkan hadis ini dari Abi Yunus an Abi Hurairah, dan Abi Yunus mendapat cerita hadis niki dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ma raaitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah melihat orang yang lebih gagah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, Rasulullah di wajahnya seolah-olah matahari jalan di wajah beliau, seolah-olah ada matahari di wajah beliau. Wa ma ra'aitu ahadan asra'u fi masyiyatihi min Rasulillah, dan saya tidak pernah menyaksikan orang jalan melebihi cepatnya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama al-ardu tutwa, seolah bumi niki yang jalan, seolah bumi niki dilipat. Inna lanujhidu anfusana, baru kami bisa menemui beliau kalau kami jalan agak sedikit lari. Wa innahu ghairu
la ghairu muqtarithin. Kalau Rasulullah sudah jalan, beliau tidak peduli siapa di belakang, siapa memanggil, terus beliau jalan. Dan selalu tatapan beliau kebanyakan menatap bumi, menatap tanah. Karena sudah azan, maka mudah-mudahan hadis-hadis yang perlu kami dengar, baik cara berpakaian dan cara jalan Rasulullah SAW, sedikit tidak bisa kita ikuti, sehingga insyaallah mudah-mudahan ini salah satu tanda yang perlu kami mencintai beliau. Sekali lagi mudah-mudahan yang perlu kami akan bersama Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Wabillahi taufiq wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.